Pagi yang cerah di pinggir hutan, si kelinci putih sudah bersiap dengan jas laboratorium kecil dan kacamata besarnya yang sangat menggemaskan. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk mengungkap misteri yang disembunyikan oleh alam semesta. Dan ia sudah tidak sabar untuk memulai penelitiannya. Sahabat setianya, si ayam kuning, datang menyusul dengan membawa buku catatan kecil dan sebuah pensil yang siap digunakan untuk mencatat segala hal penting. Mereka berdua adalah tim ilmuwan cilik yang percaya bahwa pengetahuan terbesar bisa ditemukan tepat di bawah kaki mereka sendiri. Saat sedang menelusuri akar pohon besar, mereka menemukan sebuah benih unik berwarna ungu yang berkilau terkena pantulan sinar matahari pagi. Benih itu tampak berbeda dari benih lainnya, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang mau memperhatikannya. Kelinci segera mengambil kaca pembesar dan mengamati permukaan benih tersebut dengan sangat teliti, melihat setiap lekukan dan pola yang ada di sana. Sebagai ilmuwan, langkah pertama adalah melakukan observasi yang mendalam untuk memahami objek yang akan kita teliti dengan sebaik-baiknya. Rasa penasaran yang tinggi membuat kelinci dan ayam memutuskan untuk menanam benih misterius itu di dalam sebuah pot kaca yang transparan. Menggunakan pot transparan adalah ide yang cerdas agar mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam tanah, sebuah rahasia yang biasanya tidak terlihat. Kelinci mengisi pot tersebut dengan tanah hitam yang subur menggunakan sekop kecilnya, memastikan media tanamnya kaya akan nutrisi yang dibutuhkan benih. Pelajaran moral pertama, alam adalah laboratorium terbesar di dunia, dan kita harus memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan perhatian yang tulus. Si ayam tidak mau kalah. Ia membantu menyiram benih tersebut menggunakan botol semprot kecil agar tanahnya menjadi lembab, namun tidak terlalu basah. Kerjasama dalam sebuah eksperimen ilmiah sangatlah penting, karena setiap tugas kecil akan memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan penelitian secara keseluruhan. Mereka menempatkan pot kaca itu di dekat jendela besar agar benih mendapatkan sinar matahari yang cukup sebagai sumber energi utamanya. Cahaya adalah salah satu faktor terpenting bagi kehidupan, dan ilmuwan kecil kita sudah memahami dasar-dasar biologi ini dengan sangat baik melalui pengamatan harian. Kelinci mulai menuliskan hipotesis pertamanya di buku catatan. Jika benih ini mendapatkan cahaya dan air yang cukup, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang indah. Membuat dugaan sementara adalah bagian dari metode ilmiah yang akan membantu kita mengarahkan penelitian menuju hasil yang akurat. Hari demi hari pun berlalu dengan penuh kesabaran. Kelinci dan ayam secara bergantian mencatat setiap perubahan sekecil apapun yang terjadi pada benih mereka. Sains mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, karena setiap proses alami membutuhkan waktu yang tepat untuk menunjukkan keajaibannya kepada dunia luar. Tiba-tiba, sebuah tunas kecil berwarna hijau muda mulai muncul dari balik tanah yang gelap, mendobrak batasan untuk mencari udara segar di luar. Kejadian ini membuktikan bahwa kehidupan selalu memiliki kekuatan luar biasa untuk tumbuh, meski harus melewati rintangan tanah yang berat dan gelap sekalipun. Kelinci berteriak kegirangan sambil melompat-lompat kecil melihat tunas pertamanya telah lahir dari eksperimen yang ia lakukan sendiri dengan penuh cinta. Poin nasihat, sabar adalah kunci utama dalam sebuah penelitian. Karena hasil yang indah seringkali membutuhkan proses penantian yang cukup lama dan melelahkan. Ayam mengamati dengan seksama bagaimana tunas kecil itu selalu condong ke arah datangnya sinar matahari dari jendela setiap pagi hari. Fenomena ini membuat mereka belajar tentang cara tanaman berinteraksi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup dan mendapatkan energi yang paling maksimal untuk pertumbuhannya. Untuk membuktikannya, kelinci mencoba memutar posisi pot tersebut. Dan esok harinya, tunas itu kembali berbelok secara perlahan mengikuti arah cahaya yang baru. Eksperimen sederhana ini membuktikan bahwa hipotesis mereka benar. Dan itulah keindahan dari sains yang bisa kita buktikan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Sains itu nyata dan ada di mana-mana. Seru kelinci dengan wajah yang berseri-seri sambil menggambar arah pertumbuhan tanaman tersebut di buku jurnalnya. Memahami cara kerja alam membuat kita merasa lebih dekat dengan bumi dan menghargai setiap proses kehidupan yang terjadi di sekitar kita setiap harinya. Namun suatu hari, tunas itu tampak sedikit layu dan daunnya tidak lagi tegak seperti biasanya.
membuat kelinci merasa sangat khawatir akan kegagalan. Masalah adalah bagian dari eksperimen, dan sebagai ilmuwan, kita tidak boleh panik, melainkan harus segera mencari tahu penyebab dari perubahan yang terjadi. Kelinci merasa sedikit sedih, namun ayam segera memeriksa tanah dan menemukan bahwa tanahnya terasa sangat kering dan membutuhkan air segera. Kita belajar bahwa kegagalan kecil adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang kebutuhan makhluk hidup yang sedang kita rawat dengan sepenuh hati. Setelah diberi air secukupnya, mereka belajar bahwa tanaman juga memiliki kebutuhan dasar seperti rasa haus, sama seperti makhluk hidup lainnya di dunia ini. Keseimbangan dalam memberikan perhatian, tidak kurang dan tidak lebih, adalah kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian makhluk hidup di laboratorium alam kita. Dalam waktu singkat, tunas itu kembali segar dan bahkan tumbuh lebih tinggi serta lebih kuat dari kondisi sebelumnya, membuat hati mereka lega kembali. Pemulihan ini memberikan semangat baru bagi kelinci dan ayam untuk terus melanjutkan pengamatan mereka dengan lebih teliti lagi daripada sebelumnya. Kelinci kemudian mengambil mikroskop mainannya untuk melihat lebih dekat struktur serat daun yang mulai tumbuh dengan sangat sempurna di batang tanaman tersebut. Alat bantu ilmiah membantu kita melihat hal-hal yang tidak tertangkap oleh mata biasa, membuka dimensi baru dari keindahan yang tersembunyi di alam. Di bawah lensa mikroskop, terlihat pola-pola rumit yang sangat indah pada permukaan daun, menyerupai jaringan jalan raya yang mengangkut makanan ke seluruh tubuh. Keajaiban ini membuat kelinci menyadari betapa rumit dan sempurnanya desain alam yang seringkali kita abaikan begitu saja saat berjalan melewatinya. Ayam mencoba mengintip juga melalui lensa mikroskop, dan ia benar-benar terpaku melihat keajaiban kecil yang selama ini tersembunyi di depan matanya sendiri. Berbagi penemuan dengan teman membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna dan menginspirasi kita untuk terus menjelajahi misteri alam yang belum terpecahkan. Mereka memutuskan untuk membawa pot tersebut ke kebun luar agar bisa melakukan pengamatan terhadap interaksi serangga dengan tanaman pelangi mereka. Dunia luar adalah laboratorium yang sesungguhnya, di mana ribuan eksperimen alami terjadi secara bersamaan setiap detiknya tanpa kita sadari. Seekor lebah kecil datang mendekati kuncup tanaman mereka, dan kelinci segera mencatat peran penting lebah dalam proses penyerbukan bunga-bunga di hutan. Pelajaran moral, setiap makhluk di alam ini, sekecil apapun, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat luas. Tiba-tiba seekor cacing tanah muncul dari permukaan tanah di bawah pot mereka, dan kelinci menjelaskan bahwa cacing adalah pahlawan yang membuat tanah subur. Pengetahuan mengubah rasa takut menjadi rasa hormat, membuat kita tidak lagi merasa jijik pada makhluk yang sebenarnya berjasa besar bagi bumi kita. Ayam yang tadinya tampak sedikit takut melihat gerakan cacing, kini mulai tersenyum dan mengerti bahwa setiap makhluk hidup memiliki keunikannya masing-masing. Memahami sains alam membantu kita menghilangkan prasangka buruk dan mulai mencintai semua bentuk kehidupan yang ada di planet ini dengan tulus. Hujan mulai turun secara perlahan, dan kelinci mengamati dengan seksama bagaimana tetesan air meresap masuk ke dalam pori-pori tanah yang haus. Pengamatan saat hujan memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana alam mengatur distribusi air untuk memastikan tidak ada tanaman yang kekeringan di musim panas. Meskipun hujan, mereka tetap menggunakan jas hujan kecil mereka dan melanjutkan pengamatan di bawah perlindungan pohon ek yang sangat besar dan rindang. Semangat mencari tahu tidak boleh padam hanya karena perubahan cuaca, karena alam seringkali menunjukkan sisi berbedanya saat sedang turun hujan. Kelinci belajar tentang siklus air yang ajaib, di mana air dari bumi naik ke langit menjadi awan, lalu kembali lagi menjadi hujan yang memberi makan seluruh hutan. Siklus ini adalah mesin raksasa yang menjaga kehidupan di bumi tetap berjalan. Dan kita adalah saksi kecil dari kehebatan sistem yang luar biasa ini. Tanaman misterius mereka kini mulai mengeluarkan kuncup bunga yang ukurannya cukup besar dan tampak sangat menjanjikan keindahan yang luar biasa nantinya. Penantian panjang ilmuwan kecil kita hampir mencapai puncaknya. Dan rasa berdebar di hati mereka
adalah tanda bahwa mereka sangat mencintai penelitian ini. Kuncup itu perlahan-lahan membuka kelopaknya satu persatu saat terkena sinar mentari pagi yang hangat, seolah-olah sedang menyapa dunia dengan senyuman. Proses mekar ini adalah momen yang paling dramatis dalam kehidupan sebuah tanaman, menunjukkan hasil akhir dari semua nutrisi, air, dan cahaya yang ia terima. Terungkaplah keajaiban itu. Benih ungu yang mereka temukan ternyata tumbuh menjadi bunga matahari ajaib dengan kelopak yang berwarna-warni seperti pelangi. Alam selalu punya cara untuk mengejutkan kita dengan keindahan yang melampaui imajinasi manusia yang paling liar sekalipun, melalui eksperimen yang tak terduga. Kelinci dan ayam berdiri dengan perasaan takjub yang sangat dalam. Mereka merasa sangat bangga karena telah berhasil membesarkan sesuatu yang begitu unik. Keberhasilan sebuah eksperimen memberikan kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebuah hadiah bagi mereka yang mau belajar dan berusaha. Kelinci mengambil penggaris kayu panjang miliknya dan mengukur tinggi tanaman tersebut untuk mencatat data terakhir dalam jurnal penelitian ilmiahnya. Mengukur dan mencatat adalah cara kita berbicara dengan sains, mengubah keindahan yang abstrak menjadi data yang bisa dipelajari dan dibagikan kepada orang lain. Data tinggi tanaman tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah grafik sederhana di buku catatan ayam, menunjukkan pertumbuhan yang sangat stabil dan sehat. Visualisasi data membantu ilmuwan untuk melihat pola perkembangan dan memahami apa yang telah dilakukan dengan benar sepanjang masa penelitian tersebut berlangsung. Ibu kelinci datang menghampiri mereka di kebun dan memberikan pujian yang sangat tulus atas ketelitian dan kerja keras yang telah mereka tunjukkan selama ini. Dukungan dari orang tua sangatlah berarti untuk memupuk bakat dan minat anak dalam bidang sains sejak usia dini, agar mereka terus berani bermimpi besar. "Kalian benar-benar ilmuwan alam yang hebat," kata ibu sambil memeluk mereka berdua dengan penuh rasa bangga di tengah kebun yang asri itu. Kalimat sederhana ini menjadi motivasi besar bagi kelinci dan ayam untuk terus mengeksplorasi dunia dengan kacamata sains dan hati yang penuh dengan rasa cinta. Kelinci menyadari bahwa sains bukanlah sesuatu yang hanya ada di dalam buku-buku tebal yang membosankan, melainkan ada di setiap jengkal tanah yang ia injak. Alam adalah buku pelajaran yang hidup, dan setiap makhluk hidup adalah bab yang menunggu untuk dibaca dan dipelajari oleh mereka yang memiliki rasa ingin tahu. Mereka memutuskan untuk memetik beberapa helai daun yang sudah kering di sekitar taman untuk dijadikan sebagai koleksi herbarium pribadi milik laboratorium mereka. Mengumpulkan spesimen alam secara bertanggung jawab adalah cara yang bagus untuk mempelajari keragaman hayati tanpa merusak kehidupan tanaman yang masih sehat. Daun-daun tersebut kemudian ditempel dengan sangat rapi di dalam sebuah album besar dan diberikan keterangan ilmiah mengenai jenis dan bentuk tulang daunnya. Poin nasihat, teruslah bertanya dan mencari tahu tentang segala hal di sekitarmu, karena dunia ini dipenuhi dengan jawaban bagi mereka yang berani bertanya. Si ayam mencoba melakukan eksperimennya sendiri dengan mencampur sisa air siraman dan pewarna alami yang ia dapatkan dari bunga-bunga liar yang gugur di tanah. Eksperimen mandiri menunjukkan bahwa semangat sains telah menular, menginspirasi kreativitas untuk mencari tahu hal-hal baru melalui percobaan-percobaan kecil yang seru. Kelinci membantu ayam mendokumentasikan setiap hasil perubahan warna yang dihasilkan dari percampuran bahan-bahan alami tersebut di laboratorium mereka. Kerja tim dalam dunia sains membuat proses penemuan menjadi lebih cepat dan jauh lebih menyenangkan, karena ada teman untuk berdiskusi dan berbagi ide-ide baru. Mereka belajar bahwa alam telah menyediakan semua warna indah yang kita butuhkan, dan kita hanya perlu sedikit pengetahuan untuk bisa memanfaatkannya. Penemuan ini membuat mereka lebih menghargai kekayaan alam yang melimpah, dan belajar bahwa kita tidak perlu merusak alam untuk bisa berkarya dengan sangat indah. Saat sore hari tiba, mereka berdua duduk bersantai di padang rumput yang luas sambil menatap awan-awan putih yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Mengamati langit adalah bagian dari meteorologi, sebuah cabang sains yang mempelajari cuaca dan atmosfer yang sangat penting bagi kehidupan kita di bumi. Kelinci menjelaskan dengan penuh semangat tentang berbagai jenis awan yang pernah ia baca dari buku ensiklopedia alam miliknya yang sangat lengkap.
Berbagi ilmu pengetahuan adalah cara terbaik untuk memperkuat pemahaman kita sendiri dan membantu teman kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas lagi. Ayam membayangkan awan-awan itu sebagai sebuah laboratorium raksasa di langit yang sedang melakukan eksperimen untuk menciptakan hujan dan petir yang hebat. Imajinasi adalah mesin penggerak sains, karena banyak penemuan besar berawal dari sebuah khayalan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan nanti. Mereka menemukan fakta menarik bahwa angin berperan penting dalam membawa benih-benih tanaman lain untuk terbang jauh dan tumbuh di tempat-tempat yang baru. Alam memiliki sistem distribusi yang sangat canggih dan otomatis, memastikan bahwa kehidupan hijau akan selalu tersebar merata ke seluruh penjuru planet bumi kita. Alam benar-benar punya caranya sendiri yang sangat bijak untuk menanam pohon, gumam kelinci sambil menatap benih dandelion yang terbang melewati hidungnya. Kesadaran akan kehebatan sistem alam membuat kita merasa kecil, namun sekaligus merasa beruntung bisa menjadi bagian dari ekosistem yang luar biasa besar ini. Kelinci dan ayam kemudian berdiri dan saling berpegangan. Mereka berjanji di dalam hati untuk selalu menjaga kelestarian alam dan lingkungan tempat mereka tinggal. Sebagai ilmuwan kecil, mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi objek penelitian mereka, yaitu bumi dan seluruh isinya yang sangat berharga. Menghormati alam adalah tugas utama dan paling suci bagi setiap ilmuwan sejati. Karena tanpa alam yang sehat, kita tidak akan pernah bisa melakukan penemuan lagi. Pelestarian alam adalah investasi jangka panjang, agar generasi masa depan masih bisa melihat keajaiban bunga pelangi seperti yang mereka lihat hari ini. Mereka memasang sebuah papan nama kayu kecil yang mereka buat sendiri di depan pot tanaman bunga matahari pelangi yang sudah mekar dengan sangat indahnya itu. Papan nama tersebut adalah simbol identitas dari hasil kerja keras mereka selama berminggu-minggu melakukan pengamatan di laboratorium alam yang sederhana. Papan nama itu bertuliskan eksperimen persahabatan, kelinci dan ayam. Sebuah pengingat bahwa penemuan ini lahir dari ikatan kuat antara dua sahabat yang saling mendukung. Sains telah mempererat hubungan mereka, mengajarkan tentang kesabaran bersama, kegagalan bersama, dan akhirnya meraih keberhasilan yang luar biasa bersama-sama. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memberikan warna oranye dan ungu yang sangat dramatis di sekitar laboratorium alam tempat mereka menghabiskan waktu hari ini. Cahaya senja ini seolah-olah menjadi lampu penutup bagi pentas pertunjukan sains yang telah mereka lakukan dengan sangat sukses sepanjang hari yang sangat sibuk. Kelinci melepas kacamata besarnya dan mengusap matanya yang sedikit lelah setelah seharian penuh melakukan observasi mikroskopis terhadap detail-detail kecil di alam. Rasa lelahnya terbayar tuntas oleh kepuasan batin karena telah berhasil memahami satu lagi rahasia alam yang selama ini tersembunyi rapat dari pandangan umum. Ayam menutup buku catatannya, yang sekarang sudah penuh dengan coretan data, grafik pertumbuhan, dan gambar-gambar bunga pelangi yang sangat indah hasil karyanya sendiri. Buku catatan ini adalah harta karun pengetahuan yang akan selalu mereka simpan sebagai bukti perjalanan intelektual mereka sebagai ilmuwan cilik yang berani. Mereka berjalan pulang menuju rumah pohon dengan langkah yang ringan sambil terus membicarakan tentang rencana eksperimen apa yang akan mereka lakukan esok hari nanti. Pengetahuan baru yang mereka dapatkan hari ini telah mengubah cara mereka memandang dunia, membuat setiap jengkal tanah kini tampak penuh dengan keajaiban. Rasa ingin tahu yang terus dipupuk telah membuat hari-hari mereka menjadi sangat bermakna dan penuh dengan petualangan yang tidak pernah membosankan untuk dijalani. Menjadi ilmuwan bukan tentang seberapa pintar kita, tapi tentang seberapa besar keinginan kita untuk terus bertanya, mengapa dan bagaimana terhadap segala hal. Sesampainya di dalam rumah pohon yang hangat, kelinci menyimpan kacamata laboratorium dan jas putihnya di tempat yang sangat aman dan teratur agar tidak rusak. Disiplin dalam merawat alat-alat penelitian adalah ciri dari seorang profesional yang menghargai setiap sarana yang membantunya dalam mencapai tujuan ilmiahnya. Sebelum memejamkan mata, kelinci membayangkan tentang penemuan besar apa lagi yang sedang menantinya di balik semak-semak atau di atas dahan pohon tinggi di hutan esok pagi. Mimpi-mimpinya kini dipenuhi dengan rumus-rumus alam dan warna-warna bunga yang belum pernah ditemukan oleh siapapun sebelumnya di seluruh dunia. Kelinci dan ayam melambaikan tangan ke arah kita semua.
mengajak setiap anak untuk mulai memperhatikan alam di sekitar rumah mereka dan menjadi ilmuwan kecil. Sampai jumpa di penemuan hebat berikutnya, dan jangan pernah berhenti untuk menjelajahi laboratorium alam yang sangat luas ini dengan penuh rasa cinta dan rasa ingin tahu.